Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ad-Durar Al-Bahiyyah fil Masail wa Al-Fawaid Al-Aqadiyyah wal Manhajiyyah Al-Mustanbatah min Kitabis Sunnah li Ibni Abi Asim. Kita masuk pada pembahasan ta'riful aqidah lughatan. Ta'riful aqidah lughatan. Definisi akidah secara lughah. Al-aqidah ma'khudhatun min madati aqadah. Lafaz akidah diambil dari susunan kata aqadah, ain, qaf, dal. Wal aqdu, yang namanya aqd, nakidul hal, lawan dari al hal. Hal itu artinya melepaskan, sehingga aqd artinya mengikat. Jadi al aqd itu lawan dari melepaskan. Aqadahu yaqiduhu, aqdan wa ta'aqadan wa taqadan wa aqadahu. Jadi susunan fiilnya adalah aqada, yaqidu, aqdan. Taqadan atau fiilnya juga aqadahu. Jelas? Wa uqadatun nikah wal bai' wujubuhuma, ikat aqdatun nikah, uqdatun nikah yaitu akad nikah, dan al-bai' akad jual beli, wujubuhuma adalah kewajiban keduanya, wajib diikat, ya. Qala al-Farisi, berkata al-Farisi, huwa minasyadd warabat. Aqada itu berasal dari lafaz, berasal dari makna asyadd. Syadd itu menguatkan, rabat mengikat. Wa aqadal habla wal bai' wal ahda fan aqada. Dia mengikat tali dan mengikat al-bai' jual beli, wal ahd perjanjian, fan aqada sehingga terikatlah. Jelas? Orang kalau sudah akad jual beli apa? Udah langsung terikat satu sama lain. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, aqattumul aiman. Aqattumul aiman. Contoh firman Allah Azza wa Jalla, aqattumul aiman, ai bima azamtum alaihi, kalian mengikat sumpah. Maksudnya apa mengikat sumpah? Azamtum alaihi, kalian sudah bertekad bulat untuk bersumpah. Wa aqadat alaihi qulubukum wa qasadathu, maknanya apa? Hati-hati kalian telah mengikat sumpah tersebut dan menginginkan sumpah tadi. Itu makna aqattumul aiman. Kalian sudah bertekad bulat, hati kalian sudah tekad kuat untuk mengikat sumpah tersebut. Itu makna aqattumul aiman. Sehingga yang namanya lafaz secara bahasa aqidah berasal dari aqadah, artinya apa? Mengikat dengan kuat. Wadih? Jelas? Sekarang ta'riful aqidati istilahan. Definisi akidah secara istilah. Qala Syekh
Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Berkata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Tertulis di sini hafizahullah. Namun beliau sudah meninggal rahimahullah rahmatan wasi'ah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Barusan beliau meninggalnya ya. Mungkin 1 tahun yang lalu ya, ikhwan, ya. 1 tahun lebih lah, belum sampai 2 tahun. Di situ disebutkan Syekh Ubaid Al-Jabiri, siapa beliau? Huwa Syekhul Allama Al-Fadil Al-Faqih Ubaid Ibnu Abdullah Ibnu Sulaiman Al-Hamdani Al-Jabiri. Wa Banu Jabir min qabail Harbil Hijaz. Ya, itu nama beliau, ya. Syekh Ubaid Ibnu Abdullah Ibnu Sulaiman Al-Jabiri. Beliau udah pernah ke Indonesia, daurah di Jogja. Beliau pernah juga datang ke Darul Hadis Fiyush, menziarahi markis Darul Hadis di Fiyush. Beliau ini dulunya seorang dosen di Jamiah Islamiyah, ya. Ulama Salafi. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, al-aqidah taqrirul i'tiqad as-sahih bima yata'allaqu bil imani billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarri. Akidah adalah takrirul i'tiqadis sahih. Mentakrir. Apa makna mentakrir? Menetapkan keyakinan yang benar, yaitu keyakinan yang berkaitan dengan iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, hari akhir, dan takdir, baik takdir yang khair ataupun syar. Wa ma yatba'u dzalika mimma jaa'a fi kitabillahi ta'ala wa fi sahihis sunnah minal imani bil ghaib madiyan wa mustaqbalan. Dan juga akidah itu adalah membenarkan, menetapkan keyakinan yang benar dengan segala sesuatu dari perkara-perkara yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah yang sahih, berupa keimanan terhadap perkara gaib, baik perkara yang telah lampau ataupun yang akan datang. Apa perkara gaib telah lampau? Juga harus kita imani, bab akidah, seperti kisah-kisah para nabi, para rasul yang terdahulu. Itu kan kisah-kisah perkara gaib yang tidak kita saksikan toh. Yang akan datang apa? Tentang hari kiamat. Apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang Ya'jud wa Ma'jud dan yang semisalnya. Tentang surga dan neraka. Wa khulasatu dzalik, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, kesimpulannya adalah takrir fi'li awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahihi wa tasdiqu akhbarihi jalla wa ala. Sehingga kesimpulannya adalah menetapkan perbuatan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Menetapkan perintah Allah dan meninggalkan larangannya serta membenarkan khobar-khobar yang ada. Wa kadzalika binisbah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu wal muballigh 'anillahi ta'ala. Demikian juga yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Rasul adalah yang menyampaikan dari Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga wajib ditetapkan, baik dengan dalam bentuk perintah ataupun larangan. Hadhiyal aqidatu wa ilaiha asyara Syekhul Islam rahimahullah fi muqaddimatil aqidatil wasitiyah biqaulihi amma ba'du fa hadza i'tiqadul firqatin najiyati thumma dzakara dzalik. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, demikian juga yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam muqaddimah al-aqidah al-wasitiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Amma ba'du fa hadza i'tiqadul firqatin najiyah. Ini adalah i'tiqad al-firqah an-najiyah. Jelas? Sehingga ya ikhwan, ketika didengarkan, dijelaskan pembahasan akidah, antum mendengar istilah akidah, maka yang dimaksud adalah i'tiqad, takrirul i'tiqad, mencakup pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan umur al-arkan, arkanul iman,
Itu pembahasan akidah. Sehingga pembahasan akidah mencakup tentang Allah Subhanahu wa taala, mencakup tentang Nabi kita Muhammad SAW, mencakup tentang para rasul, malaikat, kitab-kitabnya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih dikhususkan yang berkaitan dengan akidah. Sehingga akidah itu lebih ke pembahasan i'tiqad, pembahasan iman. Wadih? Kemudian, faham sampai di sini? Kemudian amma ta'riful manhaj. Adapun definisi manhaj. Sekarang apa sih manhaj? Di sini dikatakan awalan ta'rifuhu lughatan. Definisi manhaj secara bahasa. Qala At-Tabari fi tafsirihi, Al-Imam At-Tabari rahimahullah taala menyebutkan dalam tafsirnya, al-manhaju atau al-minhaj, itu bacanya al-minhaj, huwa at-tariqu al-mustamir. Al-minhaj adalah jalan yang terus. Wa huwa an-nahju, ya. Istilah lain dikenal dengan istilah an-nahj, jalan. Wal manhaj al-mubin, dan manhaj yang mubin. Itu namanya secara bahasa. Manhaj itu mubin, nyata, jelas. Qala Ibnu Abbas fi tafsir qouli ta'ala wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap umat kami jadikan ada syariat dan manhajnya. Qal sabilan wa sunnatan. Maksudnya dari setiap umat itu ada jalan dan sunnahnya. Qala Mujahid asy-syir'ah as-sunnah wal minhaj as-sabil. Mujahid mengatakan syir'ah sunnah, wal minhaj as-sabil. Sehingga manhaj secara lugha itu lebih mengenal kepada makna jalan, metode. Difahami? Wa fil istilahi syar'i, sedangkan pada istilah syar'i, qala Syekh Ubaid Al-Jabiri, berkata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu rahmatan wasi'ah, huwa at-tariqul ladzi taqarrara bihi ahkamullahi ta'ala fil ibadati wal muamalati wa kullu ma yakunu syar'an afadahul kitabul karim wa sunnatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadza yu'lam anna ad-din aqidatun wa manhajun la yanfakku ahaduhuma 'anil akhar faman farraqa bainahuma akhta'a. Kata beliau rahimahullah, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, yang namanya manhaj adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau at-tariq alladzi taqarrara bihi ahkamullah, yaitu jalan yang dengan jalan tersebut telah ditetapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan muamalah. Jadi manhaj itu adalah jalan yang telah ditetapkan sebagai hukum Allah dalam peribadatan dan dalam muamalah. Difahami? Itu adalah manhaj. Jadi manhaj itu adalah ketentuan syariat kalau simpelnya. Aturan syariat itulah manhaj. Jalan syariat ini adalah manhaj. Wa kullu ma yakunu syar'an, dan segala sesuatu yang dikatakan bagian dari syar'i telah disampaikan faedahnya dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi SAW. Itu juga disebut manhaj. Difahami? Sehingga seluruh perkara yang dianggap perkara syar'i yang disampaikan, yang diberikan faedah oleh Al-Quran dan Sunnah, itu juga disebut manhaj. Sehingga manhaj tersebut adalah ahkamullah ta'ala fil ibadah wal muamalah. Dan juga Pak, seluruh perkara-perkara yang dikatakan perkara syar'i itu juga manhaj. Sehingga istilah manhaj itu mencakup seluruh agama ini. Seluruh perkara yang syar'i itu adalah manhaj. Wadih? Sehingga antara akidah itu lebih khusus pada i'tiqad. Adapun manhaj lebih khusus pada penerapan metode di dalam beragama, di dalam beribadah, di dalam bermuamalah dari perkara-perkara syar'i. Sehingga difahami di sini ya ikhwan, ya thalabul ilm,
Yang namanya manhaj bukan khusus perkara tahdzir mentahdzir, bukan khusus permasalahan al-jarh wa ta'dil, tapi manhaj lebih bersifat kepada perkara yang sifatnya metode di dalam beragama. Wa bihadza yu'lam anna ad-din aqidatun wa manhajun. Maka dengan dasar inilah bisa diketahui bahwasannya agama Islam adalah akidah dan manhaj. Akidah karena agama Islam berkaitan dengan iman, keyakinan hati. Manhaj berkaitan dengan metode. Wala yanfakku ahaduhuma anil akhar, faman farraqa bainahuma akhta'a. Dan tidak mungkin bisa dilepaskan antara akidah dan manhaj. Salah satu dari keduanya tidak bisa lepas dari yang lain. Maka barang siapa yang membedakan antara akidah dan manhaj, akhta'a, maka dia telah keliru. Wadih? Jelas? Jelas sampai sini? Nyambung? Ya. Faham Abdul Razak? Apa itu akidah? Yang berkaitan dengan i'tiqad. Apa itu manhaj? Yang berkaitan dengan metode dalam beragama. Sehingga manhaj itu lebih mencakup umum dibandingkan akidah. Kalau mau simpelnya, manhaj itu lebih luas. Syariat secara umum disebut dengan manhaj. Kalau akidah itu berkaitan dengan perkara yang takrirul i'tiqad. Wadih? Sehingga fikih disebut manhaj, muamalah yang syar'i disebut manhaj, fikih yang syar'i disebut manhaj, tauhid disebut manhaj, akidah disebut manhaj. Sehingga kalau lebih simpelnya, manhaj lebih umum dibandingkan akidah. Wadih? Kemudian pembahasan berikutnya yang juga penting, hal hunaka talazumun bainal aqidati wal manhaj. Apakah di sana ada talazum? Ada talazum. Tahu talazum? Keharusan antara akidah dan manhaj. Maksudnya gini loh. Apakah harus antara akidah dan manhaj ini bersama? Kalau dia berakidah yang benar, manhajnya juga harus benar. Kalau dia bermanhaj yang benar, akidahnya juga harus benar. Apakah harus seperti itu? Ataukah tidak ada talazum? Difahami? Faham antum, nyambung? Anak ambil contoh gini misalkan. Talazum itu gini. Akidah yang benar, akidatus salaf. Ya enggak? Manhaj yang benar, manhajus salaf. Apakah harus kalau dia berakidah dengan akidah salaf, dia juga harus bermanhaj dengan manhaj salaf? Kalau dia bermanhaj dengan manhaj salaf, akidahnya harus akidah salaf. Difahami? Apakah talazum gitu? Ataukah boleh dia berakidah dengan akidah salaf, manhajnya dengan manhaj khalaf? Difahami? Karena sebagian orang ini masih tidak paham istilah manhaj. Dicari pegawai, kriteria, sholat 5 waktu, manhajus salaf. Manhajus salaf. Ngeri kali. Ya enggak? Manhaj itu lebih spesifiknya ke perkara-perkara yang luas. Ya. Masih mending kalau dia bilang akidatus salaf. Ya enggak? Jadi yang lebih tepat kalau cari karyawan itu jangan manhajus salaf ya. Paling enggak akidatus salaf udah ya. Ya enggak? Udah lumayan lah ya. Manhajus salaf. Oh, muamalahnya seperti salaf, ibadahnya seperti salaf, akidahnya seperti salaf. Waduh nih, susah carinya. Kita aja belum tentu. Ya enggak? Dengan antum belajar seperti ini berarti salah sebagian ikhwan-ikhwan yang lebih menganggap manhajus salaf itu perkara yang gampang. Ya enggak? Ternyata manhaj itu lebih umum dia. Jelas? Wadih? Sekarang kita baca. Hal yu'athiru al-inhiraf al-manhaji ala aqidatil abdi. Suatu pertanyaan, apakah
Al-inhiraful manhaji, penyimpangan manhaj, yu'athir, berpengaruh pada akidah seorang hamba. Faham? Wadih? Penyimpangan manhaj, apakah berpengaruh pada akidah seorang hamba? Orang sudah berakidah dengan akidatus salaf, tapi manhaj dia ada penyimpangan. Kata beliau, inna minal umuril muqarrarah inda ahli sunnati wal jamaah talazumal aqidati lil manhaj. Sesungguhnya termasuk perkara-perkara yang sudah muqarrarah, termasuk perkara-perkara yang sudah baku di kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Apa perkara tersebut? Bahwasannya adanya talazum antara akidah dan manhaj. Apa talazum tadi? Adanya kebersamaan, ikatan gitu loh. Talazum, satu sama lain mengikat antara manhaj dan akidah. Kalau manhajus salaf, akidahnya harus salaf. Kalau akidatus salaf, manhajnya juga harus salaf. Difahami? Wal khalalu fi ahadihima yuaddi ilal khalali fil akhar walabud. Khalal, kerusakan pada salah satu dari keduanya, misalnya rusak akidah, pasti manhajnya rusak. Kalau rusak manhajnya, akidahnya juga rusak. Itu maksudnya. Rusak pada salah satu keduanya bisa mengantarkan kepada kerusakan kepada yang lain, dan itu pasti. Kalau akidah rusak, manhajnya juga rusak. Kalau manhaj rusak, akidah juga pasti rusak. Lidzalik, oleh karena itu, yajibul hadzaru mimman yuhawwinu minal inhirafil manhajiyah. Oleh karena itulah wajib kita waspada dari orang-orang yang menyepelekan, menganggap remeh penyimpangan manhajiyah. Bihujjati anna rajula idza kana salimal aqidati la tadurruhul mukhalafatul manhajiyah. Dengan alasan argumentasi orang yang menyepelekan penyimpangan manhaj ini tadi, kadang dia beralasan dengan hujahnya dia, argumentasinya dia, alasan dia mengatakan gini, orang itu kalau akidahnya sudah bagus, maka penyimpangan manhaj itu tidak masalah. Oh, itu kan akidahnya salafi dia akidahnya. Kita katakan itu metode manhaj yang dia pegang, metode ikhwanul muslimin. Metode misalkan jamaah tabligh, metode sufiyah. Difahami? Anda enggak masalah, itu yang penting manhajnya manhaj salaf. Akidah salaf. Bagaimana akidah salaf, manhajus salaf? Apakah akidatus salaf, manhajus salaf menyepelekan ahlul ahwai wal bidah? Contoh, ya. Ambil contoh. Ada orang akidahnya ahlus sunnah, akidah salafiyah. Akidah mimbab al-iman billah wa malaikati wa kutubihi wa rasuli wal yaumil akhir. Seluruh arkanul iman, usul ahli sunnati wal jamaah fi babil iman, dia mantap. Tapi dalam manhaj, ya, manhajnya dia punya manhaj ikhwaniyah. Apa manhaj ikhwaniyah diantaranya? Apa kaidahnya Al-Hasan Al-Banna? Nata'awanu fima ittafaqna alaih wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna alaih. Kita saling ta'awun pada perkara yang kita sepakati, dan tutupkan itu. Metode ikhwanul muslimin, mereka mengatakan apa? Nata'awanu fima ittafaqna alaih. Kita ta'awun pada perkara yang kita sepakati. Wa ya'dzuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna alaih. Dan kita saling berikan uzur pada perkara yang kita
saling berselisih. Ini terlalu umum ya ikhwan. Perkara yang disepakati kita ta'awun. Benar? Benar. Tapi pada kaidah saling memberikan uzur pada perkara yang kita berbeda, dilihat dulu perbedaan yang bagaimana. Ya enggak? Apakah setiap perbedaan bisa kita berikan uzur? Ada orang yang mengatakan kita sepakat Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita satu. Sepakat, sepakat. Tapi ternyata kita berbeda. Ya. Apa perbedaan kita? Ternyata yang satunya berbeda dengan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Yang satunya mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Yang satunya mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyatu pada diri makhluk. Saling memberikan uzur seperti ini? Tidak toh? Nah, sehingga kaidah Hasan Al-Banna ini tadi disebut dengan kaidah ikhwaniyah. Qaidatut tajmi'. Kaidah cuman untuk mengumpulkan orang saja. Difahami? Tidak setiap perkara yang kita berbeda tersebut harus bermusuhan, dan tidak setiap perkara yang kita berbeda juga harus selalu memberikan uzur. Ada perkara-perkara yang kita bisa toleran saling memberikan uzur, ada perkara yang kita tidak bisa memberikan uzur. Siapa yang berbeda? Al-haq cuma satu. Contoh misalkan, perkara yang harus kita sepakati, tidak boleh kita berbeda dalam prinsip. Difahami? Wadih, jelas seperti itu. Yaqulu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Berkata Syekh Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin di situ disebutkan wal imam al-allama al-faqih al-usuli Abu Abdullah Muhammad ibn Saleh ibn Muhammad ibn Utsaimin al-Wuhaibi. Ya. Beliau dilahirkan di kota Unaizah tanggal 27 Ramadan tahun 1347. Nah, beliau termasuk ulama yang ma'ruf ya di zaman sekarang. Bahkan tidak ada yang tidak kenal Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ya, dari kalangan para penuntut ilmu, kalangan duat, kalangan masyayikh dan para ulama. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau pernah ditanya, lamma su'ila hal kana salaf as-salih yufarriquna bainal aqidati wa manhajid da'wah. Pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Ibnu Utsaimin, apakah para salafus saleh mereka membedakan, memisah antara akidah dan manhaj dakwah? Al-jawab, jawabannya kata beliau, al-manhaj barakallahu fiik mabniun 'alal aqidah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, manhaj itu semoga Allah memberkahimu dibangun di atas akidah. Faman kanat aqidatuhu salimatan fasayakunu manhajuhu saliman bila syakkin. Siapa yang akidahnya selamat, maka manhajnya juga selamat. Jelas? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara iftiraqal umma ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qal man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm ma ana alaihi aw ashabi. Karena dulu Nabi SAW tatkala beliau menyebutkan perpecahan umat terbagi menjadi 73 kelompok, semuanya di neraka kecuali satu, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man hiya ya Rasulullah, siapa itu? Apa kata Rasul? Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok tersebut yang satu tadi ya, adalah orang yang berada di seperti aku berada padanya dan para sahabatku. Maksudnya kelompok yang selamat adalah kelompok yang berada di atas apa yang aku dan para sahabat berada di atasnya. Faqalu ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, yakni fil aqidati wal manhaj wal amal wa kulli syai'in. Sehingga sabda Rasul, kelompok yang selamat adalah kelompok yang seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya. Mencakup bab akidah, bab manhaj, bab amal dan segala sesuatu.
Sehingga kelompok yang selamat yang dikenal dengan al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah atau ahlus sunnati wal jamaah adalah kelompok yang akidah, manhaj dan amal solehnya sesuai dengan prinsip Nabi SAW dan para sahabat. Wala yumkin ayyakhtalifa hadza wa hadza, dan tidak akan mungkin berbeda antara ini manhaj dan akidah, tidak mungkin, tapi harus sama. Famathalan al-ikhwaniyun wat-tablighiyun wal-islahiyun wa ghairuhum idza kana manhajuhum la yukhalifu syari'ah fala ba'sa bihi wa idza kana yukhalifu syari'ah fa innahu la budda ay yasdur an aqidatin li anna kulla amalin lahu niyyah. Fa idza ittakhadha insanun manhajan mukhalifan liman hajar Rasul alaihi salatu wassalam wa khulafaihi ar-rasyidin fa ma'nahu anna aqidatahu ghairu salimah wa illa mata salimatil aqidah salimal manhaj. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, contoh ya, al-ikhwaniyun. Siapa ikhwaniyun di sini? Ikhwanul muslimin. Ya. Wat tablighiyun. Siapa tablighiyun ini? Jamaah tabligh. Wal islahiyun. Islahiyun Allah alam, siapa yang dimaksud? Mungkin jamaatul islah, ya, jamaatul islah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, apabila manhaj mereka tidak menyelisih syariat, fala ba'sa bihi, maka tidak masalah. Wa idza kana yukhalifu syariah, namun kalau manhajnya mereka tadi menyelisih syariat, fa innahu la budda ayyasdura an aqidatin, maka pasti manhaj tersebut muncul dari dasar akidah, karena manhaj itu muncul setelah adanya akidah. Apabila ada penyimpangan akidah, maka akan muncul manhaj yang baru. Li'anna kulla amalin lahu niyah, karena setiap amalan itu memiliki niat. Fa idza takhadha insanun manhajan mukhalifan liman hajar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin, karena apabila seseorang mengambil manhaj yang menyelisih manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam dan khulafa'ir rasyidin, fa ma'nahu anna aqidatuhu ghairu salimah, maka maknanya akidahnya tidak mungkin bisa selamat. Wa illa famata salimatil aqidah salimal manhaj. Namun pada hakikatnya kalau akidahnya selamat, pasti manhajnya juga selamat. Jelas wadhi ya ikhwan? Iya, jelas sekali ya. Sehingga kata beliau, mau dia ikhwaniyun, tablighiyun, islahiyun, mau misalkan sufiyah, mau segala macam, kalau memang akidah mereka bagus, pasti manhaj mereka bagus. Ya. Jadi tidak mungkin kita mengatakan manhaj mereka itu bagus tapi akidahnya salah. Tidak mungkin. Tidak mungkin juga kita mengatakan akidahnya bagus tapi manhajnya salah. Makanya kata beliau, mau dia ikhwaniyun, mau dia tablighiyun, mau dia hyun terserah kalau memang kata beliau manhajnya bagus, tidak menyelisih syariat dan tidak masalah, ya, maka pasti akidahnya juga bagus. Difahami? Berarti cuma nama saja loh. Difahami? Berarti cuma nama. Ada nama misalkan orang berkelompok, buat kelompok misalkan komunitasnya jamaah tabligh. Ya toh? Komunitasnya jamaah tabligh, atau yayasannya, nama yayasannya jamaah tabligh. Tapi akidahnya akidah hak, manhajnya manhaj hak. Berarti ini orang cuma namanya saja jamaah tabligh. Ya enggak? Sebenarnya mereka adalah firqatun najiyah. Wadih. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada orang yang bernama dengan nama As-Sunnah, ya enggak? Darus Sunnah, Darul Hadis, Darus Salaf, apalagi Darul Dakwah, Darul Islam, apa segala macam mau dibilang.
Mau Muhammadiyah lah, mau apalah segala macam. Yang bau-bau Islam lah. Mau dinamai Salafi sekalipun, Darus Salafi, atau namanya Salafiyun. Namun ternyata ini orang-orang akidahnya tidak benar, maka kita katakan manhajnya tidak benar. Berarti cuma nama doang inti. Ya apa tidak? Wadih. Sehingga akidah yang bagus pasti muncul dari manhaj yang bagus. Manhaj yang bagus pasti muncul dari akidah yang bagus. Wadih. Kalau akidahnya bagus, manhajnya bagus. Manhaj bagus, akidah pasti bagus. Jelas? Sehingga mau simpelnya, yang sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, kalau mau simpelnya, akidah yang lebih dulu diperbaiki. Dengan akidah yang bagus, maka akan muncul manhaj yang bagus. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, mata salimatil akidah saliman manhaj. Kalau akidahnya bagus, manhajnya bagus. Sehingga dari sini menunjukkan kita apa? Antum belajar manhaj dulu atau belajar akidah dulu? Sebenarnya yang paling penting belajar akidah dulu toh. Dengan akidah yang bagus nanti akan muncul manhaj-manhaj yang bagus. Faham? Dari sini bisa kita fahami ternyata ikhwan pengakuan kita salafi, ahlus sunnah dan yang semisalnya itu tidak gampang. Dari mana antum mengklaim bahwasanya manhajnya antum bagus, antum manhajnya manhajus salaf? Kalau akidahnya antum saja tidak ngerti tentang akidah ahlus sunnati wal jamaah yang benar. Wadih? Faham? Jelas? Nah seperti itu. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, la yaftariqani. Syekh Al-Albani di situ disebutkan huwa Syekh Al-Allama Al-Muhaddits Al-Imam Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani Ibnu Al-Hajj Ibnu Najati Ibnu Adam Al-Ashqudari Al-Arnauti. Ya. Itu beliau. Ahlul hadits ya ikhwan di zaman sekarang. Kata Syekh Al-Albani, la yaftariqan wala yumkin ayyakuna rajul salafiyan ikhwaniyan. Tidak akan mungkin terpisahkan antara akidah dan manhaj. La yaftariqan, tidak mungkin terpisah. Wala yumkin ayyakuna rajul salafiyan ikhwaniyan. Dan seseorang itu tidak akan mungkin dikatakan dia salafi tapi dikatakan juga ikhwani. Walakin sayakunu salafiyan fi ba'din ikhwaniyan fi ba'din atau ikhwaniyan fi ba'din salafiyan fi ba'din. Akan tetapi mungkin dia dikatakan salafi pada sebagian perkara, ikhwani pada perkara lain, atau ikhwani pada sebagian perkara, salafi pada sebagian perkara lain. Amma yakuna salafiyan ala ma kana alaihi rasul fa hadza amrun mustahil. Adapun kalau mau dikatakan ini orang betul-betul salafi di atas apa yang Rasul SAW berada di atasnya, ini perkara mustahil. Jadi kalau ada orang masih abu-abu, paling mentok dikatakan apa? Dia salafi pada sebagian tempat, bagian akidah, sufiyah sebagian akidah yang lain. Ya, berarti tidak jelas ya. Memang tidak jelas antum. Sama seperti antum dikatakan Islam sebagian ini, munafik sebagian ini. Ya pada? Jelas? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian qala Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Ubaid Al-Jabiri, wa ulima bil istiqra' min ahwali man sabaq, maka diketahui dengan istiqra' penelitian dari kondisi-kondisi orang yang terlalu, annahu idza ikhtalatil aqidah ikhtallal manhaj. Kata Syekh Ubaid beliau mengatakan idza ikhtallat al aqidah ikhtalla al manhaj. Kalau akidahnya ada kebocoran, rusak, maka rusak juga manhaj. Wa idza ikhtalla al manhaj ikhtallat al aqidah. Kalau manhajnya agak ada rusak, maka akidah juga ada rusak.
Idza ikhtalla al-manhaj ikhtallat ahkamuddin. Kalau manhajnya ada rusak, rusak pula ahkamuddin. Jelas? Yakni man ikhtalla manhajuhu wa faraqal kitab wa sunnah wa ala fahmi salafis salih wa la yuhsin ay yu'alliman nas ahkamallah wa ala sabilil mithal al-khawarij. Kata beliau, yakni barang siapa yang manhajnya ada kerusakan, ya, ada kebocoran, dan dia menyelisih Al-Quran dan Sunnah, yang jadi ada manhajnya yang tidak beres gitu, bocor, serta dia menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan menyelisih fahmus salaf saleh, la yuhsin ayyu'alliman nas ahkamallah, maka orang yang seperti ini, kata Syekh Ubaid, tidak bisa bagus dalam mengajari hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Wa ala sabilil mithal, contoh misalkan kata beliau, al-khawarij lamma ikhtalla manhajuhum, khawarij ini tatkala ada rusak manhajnya, lam yuqarriru ahkamallah ibadatan aw muamalatan ala wifqil kitabil karim wa ala fahmi salafis salih. Contoh khawarij, tatkala ada kerusakan pada akidahnya, mereka tidak mampu mentakrir, menetapkan hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah dan muamalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh. Raqibu min a'zamil munkarat bistihlalihim li dima'il muslimin wa amwalihim, sehingga mereka khawarij, ya, menunggangi kemungkaran yang paling besar dalam bentuk menghalalkan darah kaum muslimin dan harta kaum muslimin. Wal hukum 'alal fasik bi annahu kafirun fid dunya halalud dam wal mal, serta menghukumi seorang yang fasik bahwasanya di dunia adalah orang yang kafir, halal darah dan hartanya. Wa khalidun mukhalladun finnar yaumal qiyamah idza lam yatub, serta dia meyakini bahwasanya orang yang fasik tersebut kekal di neraka kalau tidak mau taubat. Rusak akidahnya khawarij. Tatkala khawarij rusak akidah, rusak manhajnya, maka tidak bisa menetapkan ahkam. Difahami? Ahkam ini berkaitan dengan apa? Manhaj. Ya enggak? Seperti itu. Wal mu'tazilah ikhtallat aqidatuhum wa manhajuhum. Mu'tazilah ada kerusakan pada akidah dan manhajnya. Fakama ta'lamun ankaru sifatillahi ta'ala fa asbatu lillahi asma'an mujarradatan minal ma'ani. Sehingga Mu'tazilah, sebagaimana yang kalian ketahui, mereka mengingkari sifat-sifat Allah dan menetapkan nama-nama yang kosong dari makna. Fawafaqul khawarij bin nisbah lil hukum al-ukhrawi lil fasik al-milli, sehingga mereka mencocoki khawarij, Mu'tazilah mencocoki khawarij dari sisi hukum akhirat bagi orang yang fasik, tapi fasik masih dalam kategori beragama Islam. Khawarij, ya, mengatakan orang yang fasik kafir, khalidun mukhalladun finnar. Mu'tazilah mengatakan al-fasik al-milli, fasik yang masih dalam agama Islam, dikatakan oleh Mu'tazilah ini orang adalah fasik, nanti di akhirat dia kekal di neraka. Fahakamu alaihi bil akhirah bi annahu khalidun mukhalladun finnar. Mu'tazilah menghukumi orang yang fasikul milli bahwasanya dia di akhirat khalidun mukhalladun finnar. Wa amma fid dunya fahuwa bi manzilati bainal manzilatain indahum. Adapun di dunia dia hukumi ini orang berada di antara dua manzilah. Wa hasilul kalam annahu la yajuzu at-tafriq bainal aqidati wal manhaj. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, kesimpulannya, tidak diperbolehkan membedakan antara akidah dan manhaj. Wa man ikhtallat aqidatuhu ikhtalla manhajuhu. Siapa yang akidahnya ada kerusakan, maka pasti kerusak pula manhajnya. Ungduru fi man haulakum minal jama'at ad-da'awiyyah al-haditsah. Coba lihat orang-orang yang ada di sekitar kalian dari kelompok-kelompok dakwah yang baru. Fa jama'atut tabligh yuqarriruna tauhidar rububiyyati faqat. Jama'atut tabligh, dia mentakrir rububiyah saja. Wala yuqarriruna tauhidal uluhiyah, tidak menetapkan adanya tauhid uluhiyah. Walal asma' was sifat, juga jamaah tabligh tidak menetapkan tauhid al-asma wa sifat. Fasara indahum khalalun fil manhaj, sehingga mereka ada kerusakan pada manhaj. Walihadza min qawaidihim, oleh karena itu termasuk kaidah jamaah tabligh annal ilm masail wa fadail. Ilmu menurut mereka itulah yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dan
keutamaan-keutamaan saja. Fahum yahtammuna bil fadail. Mereka cuman berperhatian terhadap tentang keutamaan ini, keutamaan itu. Sehingga kitab yang mereka ajarkan apa? Fadilatul amal. Wa hadhil fadail fiha al-hikayat wal qasas wal khurafat wal ahadits al mawdu'ah wa ghairi dzalik. Fambana ikhtilalu manhajihim ala ikhtilali aqidatihim. Sehingga keutamaan-keutamaan yang seperti itu tadi, fadilah-fadilah yang seperti itu, padanya terdapat hikayat dan kisah-kisah dan khurafat serta hadis-hadis yang palsu dan yang selainnya, sehingga mereka membangun kerusakan manhaj tersebut yang didasari pada kerusakan akidah. Jelas? Antum lihat Jamaatul Tabligh, karena tidak perhatian dengan akidah, maka rusak juga manhaj dalam berdakwah. Sehingga yang mereka pentingkan, yang penting ada fadail. Mereka tidak memperhatikan kesahihan hadis tersebut. Jelas? Seperti itu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.